Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baliku ani walau ayah aw maqala Rasulullah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang sama-sama mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ini adalah sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang besar ini, sholat subuh berjamaah. Langkah kaki kita menuju masjid, satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat kita nanti di akhirat. Katakan barang siapa mengerjakan dua sholat di dua tepi dingin, para ulama menafsirkan ini sholat subuh dan sholat asar, maka jaminannya adalah surga. Karena sholat subuh dan sholat asar ini waktu yang berat-beratnya kita mengerjakan sholat secara berjamaah, dan juga pahalanya banyak sekali ada ya. Alim ulama kita mengartikan, menafsirkan, mentakwilkan kalau sholat subuhnya orang Islam, umat Islam sudah seperti sholat Jumat, maka inilah kejayaan umat Islam ini akan kembali jaya ya. Kita ingat hadirin sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah sudah membuktikan kalau umat Islam ini punya iman, punya amal soleh, maka umat Islam ini akan menguasai dunia, menjadi pemimpin ya. Sebuah ayat ya, wadallahu ladina amanu minkum wa amilus sholihat la istakhlifannakum fil ardi kama istakhlafna min qablikum la'allakum tattaqun ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu ini pemimpin di muka bumi. Syaratnya kamu orang iman. Sama seperti orang-orang terdahulu, Allah jadikan pemimpin karena mereka ini punya kekuatan iman, bukan kekuatan senjata, bukan kekuatan kepandaian. Kita lihat zamannya baginda Nabi Muhammad, zamannya Khulafaur Rasyidin. Awalnya nggak ada pengikut, tapi mereka mau memperjuangkan agama, mau mendakwahkan agama. Ada pengikutnya 1, 2, 3, 40, 50, 60, 313, 1000, 12.000. Kalau sudah 12.000 umat Islam tidak ada yang bisa mengalahkan. Itulah keadaan di zaman baginda Nabi Muhammad, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar ya. Abu Bakar diangkat jadi khalifah karena Abu Bakar iman yang tertinggi di kalangan sahabat. Demikian juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu dijadikan khalifah, imannya yang tertinggi, paling tinggi. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu, imannya yang tertinggi. Baru zamannya Khalifah Muawiyah, imannya juga yang paling tinggi. Zaman berikutnya Khalifah Abbasiyah, Khalifah Utsmaniyah, memimpin dunia demo ya. Dan sekarang ini bagaimana umat Islam mundur demo ya. Ini yang perlu kita risaukan. Di mana-mana umat Islam jadi bahan ejekan. Di mana-mana Islamofobia, takut umat Islam ya, menjadi ketakutan orang melihat umat Islam. Padahal di zaman dulu umat Islam ini menjadi kebanggaan. Lebih baik dikuasai umat Islam daripada umat-umat yang lain. Di wilayah Palestina ini ada Nasrani, Yahudi. Orang Nasrani itu lebih baik dikuasai umat Islam ya. Orang Yahudi juga lebih baik dikuasai umat Islam
daripada dikuasai orang Nasrani. Ya. Karena kita punya kemuliaan, punya izzah, punya iman, ya, punya aturan, punya etika, punya akhlak. Inilah yang mau kita bangun sekarang ini, kegiatan safari subuh berjamaah, membangkitkan umat Islam kembali, bagaimana mereka itu seperti awal Islam dahulu, punya pengorbanan, punya cita-cita, punya angan-angan. Ya. Rasulullah SAW berkorban ya, datangi orang door to door, face to face, mengajak untuk sholat, mengajak untuk iman. Ya. Khalifah Abu Bakar juga demikian, kirim pasukan ke sana, kirim tim dakwah, kirim rombongan mengajar Quran. Khalifah Umar juga demikian, khalifah berikutnya juga demikian. Wali-wali Songo diantar ke Indonesia atas utusan kiriman zamannya Khalifah Utsmaniyah dari negeri Gujarat, dari negeri India. Sekarang kita ini ya, tidak ada kemuliaan beragama Islam. Ya. Padahal kalau jenengan ini mau berkorban sungguh-sungguh memperjuangkan agama, Allah angkat jenengan jadikan pemimpin keluarga jenengan, pemimpin lingkungan jenengan, pemimpin masyarakat jenengan, desa, kota, ya, provinsi, semua nanti akan Allah serahkan kepada umat Islam. Bila umat Islam ini kembali ke fitrahnya, itu taat kepada Allah, mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nggih. Ini sekedar singkat saja wawasan kita. Yang penting bagaimana kita istiqomah terus, ya. Istiqomah itu enggak pancet ya, istiqomah itu ada peningkatan ya. Sholat subuh 5, besok 10, besok 20, besok 30, itu namanya ada peningkatan. Kalau sholat subuh istiqomah 5 terus, ini peningkatan atau enggak nih? Jadi istiqomahnya istiqomah terus, enggak ada peningkatan. SD terus, SMP terus, TK terus. Nah, ini bagaimana kita ada target. Orang yang kerja nggak ada target itu anak kecil dan orang gila. Anak kecil nggak ada target, orang gila nggak ada target. Tapi kalau orang waras sempurna, pasti dia punya target, pasti punya keinginan, pasti punya angan-angan. Insyaallah ya. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Untuk sementara kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bamdi, subhanakallahumma bamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.